ceritain bahwa ada seseorang yang udah ngenalin orang yang dia suka nih ke orang tuanya gitu, tahu-tahu dianya hilang aja gitu. Biar walaupun mungkin kisahnya sedih, tapi denger lagu kita tuh tetap dibawa enjoy aja. Jadi maksudnya lebih ke, karena memang realita kan kadang memang nggak sesuai rencana-rencana kita, ekspektasi, tapi karena kita kakak adik, kita pengen membawa kehangatan sih. Jadi kehangatan sebagai keluarga, sebagai saudara, mungkin. Hai Bella, balik lagi di Pop Bella Sign In bareng aku Niken Ari. Dan saat ini aku udah ditemenin sama 2 orang nih. Kalau misalkan kalian pernah denger lagu Badut Baru di TikTok, pasti udah pernah dong. Nah ini dia nih, pencipta dan penyanyinya. Halo. Ada Debat Layar. Bella. Salam kenal. Tapi kali ini gak mau ngomongin soal Badut Baru karena itu So Yesterday. Yeah. Ada yang baru lagi. Tapi sebelum masuk ke situ, aku mau bertanya satu hal yang mungkin ini jadi pertanyaan banyak orang. Kenapa namanya Debat Layar? Nah, apa filosofinya? Soalnya banyak yang nanya, apa sih debat layar? Apakah kalian sering berdebat? iya. Nah, gimana tuh? Coba jelasin. Sekali lagi halo Bella, salam kenal. Aku Debat Layar. Aku Joy Debat Layar. Kami Debat Layar. Kami adalah grup musik duo kakak adik. Kandung. Ya. Jadi kalau dengar namanya Joy Debat Layar, Dev Bat Layar. Dev Debat Layar. Jadi Debat Layar itu nama Keluarga. Oh, Nama fam Debat sebenarnya. Layar. Tapi ditambahin D gitu. Nah, D-nya tuh nama depan kita, David. Daniel. Oh. Jadi Debat Layar. Oke, jadi Fam dari Maluku Tenggara. Bat Layar. Debat Layar. Jadi kalian berapa bersaudara? Kita berdua aja. Berdua. Kita berdua. Iya. Oke, seru banget. Nah, ini sejak kapan bermusik terus memutuskan ayo kita berdua bikin grup yuk gitu? Nah, sebenarnya kalau buat bermusik sendiri tuh kita dari kecil tumbuh besarnya main musik juga sama papa mama, sama orang tua kita. Cuman kalau tercetusnya sendiri Debat Layar itu 2014 sebenarnya. Secara nama ya, Debat Layar gitu. Tapi buat masuk ke industri kita rilis lagu pertama itu 2020 tadi kan. Jadinya di situlah akhirnya kita coba bikin lagu ya. Jadi kita bikin lagu tuh dari kamu SMP aja. Jadi sebelumnya kita punya lagu masing-masing. Aku Iya. punya lagu sendiri, dia punya lagu sendiri, sampai akhirnya ya udah kita brainstorm bikin lagu berdua. Akhirnya kita rilis di 2020. Oke, berarti itu yang Mawar Merah itu? Ada judulnya Terpendam. Oh, sebelum Mawar Merah lagi? Mawar Merah. Oke. Terus Mawar Merah tahun? 2023. 2023. 2024 sih Badut Baru 2025. Stop Kontak. Oh, jadi setiap tahun emang produktif ya merilis Setiap lagu. tahun. Ya tapi nggak apa-apa dong. Satu tapi viral loh. Amin. Ya kan? Amin. Satu tapi viral. Nah, ngomongin tadi Stop Kontak. Pertama bisa ceritain gak sih ini lagunya tuh tentang apa gitu? Pasti semuanya bertanya-tanya. Aku juga udah denger nih tapi pengen denger langsung dari kalian. Nah jadi itu dia. Lagu-lagu Debat Layar itu kita bikinnya bareng. Okay. Kita bikin lagunya bareng, dia bikin liriknya, aku bikin komposisi musiknya. Jadi kalau cerita-ceritanya tentang apa dan bagaimana, nah ini tentang jadi cerita lirik. Stop Kontak sama Badut Baru sama Mawar Merah itu jadi trilogi kan. Nah, buat Bella, teman-teman, jadi ada 3 lagu nih berkesinambungan. Jadi kalau ntar teman-teman nonton video klipnya itu nyambung tuh dari Mawar Merah, Badut Baru sama Stop Kontak. Jadi di Stop Kontak ini kalau teman-teman Bella dengar pasti kan kayak colokan listrik. Iya benar. Atau kayak starter mobil. Nah, jadi tapi maksudnya itu Stop Kontak adalah stop kontak. Jadi tidak kontakan lagi. Jadi tentang ghosting Mas lagu ini. Tapi pesannya di lagu ini dan trilogi ini itu kadang kita nggak cuma jadi korban aja buat kamu yang dengerin lagunya, tapi kadang kita juga pernah jadi pelaku. Jadi kalau nonton video klipnya, nah disitulah pesannya tuh di Stop Kontak ini dirangkum semuanya.
kisah dia lah pokoknya lah. Iya, nah itu pengen tahu nih. Soalnya kan di artikel yang kemarin ditulis sama tim aku yang datang ke press conference kalian tuh, kalau lagu ini tuh emang diambil dari kisah pribadinya Dave gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi nih bisa nulis ini gitu. Jadi sebenarnya kalau di lagu Stop Kontak ini memang waktu itu kebetulan lagi deket sama satu orang ya. Tapi sebenarnya di Stop Kontak ini lebih dimodifikasi sebenarnya. Jadi dari segi lirik dan lagunya dan sudut pandangnya gitu. Jadinya emang waktu itu sempat aku udah cerita-cerita ke Papa Mama, ke Joy juga buat sounding lah gitu. Jadinya di refnya Stop Kontak ini, kau harus tahu, semua keluargaku tahu kamu, namun kau pergi saja begitu, hilang dari hidupku. Nggak apa-apa. Santai bro. Dihibur sih. Santai. Maksudnya emang di sini tuh lebih ke ceritain bahwa ada seseorang yang udah ngenalin orang yang dia suka nih ke orang tuanya gitu. Tahu-tahu dianya hilang aja gitu. Tapi emang lagunya ini lebih di bawah Fana nih musiknya. Joy. Iya sih, kalau didengerin di trilogi itu ya, aku dengerin emang lagunya tuh musiknya tuh fun, tapi liriknya sedih gitu, maksudnya mendalam gitu ya. Nah, kenapa bisa setimpang itu, kayak sebenarnya ini sedih, cuman kok lagunya tapi musiknya fun gitu. Kenapa kepikiran buat bikin musik yang seperti itu? Kalau yang terakhir emang dari lagu-lagu kita, yang balad tuh cuman Badut Baru, ya kan lagu Mawar Merah, agak upbeat, dan yang terakhir lebih ke fun, karena mungkin kita yang pertama memang pengen tentuin warna debat layar seperti musik-musik kita, tapi memang biar walaupun mungkin kisahnya sedih, tapi denger lagu kita tuh tetap dibawa enjoy aja. Jadi maksudnya lebih ke, karena memang realita kan kadang emang nggak sesuai rencana-rencana kita, ekspektasi, tapi ya udah nggak apa-apa, hidup ini tetap harus berjalan. Jadi tetap dinikmatin aja, ada masanya sedih, ada masanya senang, tapi mungkin di lagu ini biar bisa tetap seimbang. Dan kalau di video klipnya pun pengen kasih tahu juga bahwa di saat seseorang dalam keadaan down, misalnya dalam hubungannya atau dalam kehidupannya, selalu ada support system, yaitu adiknya atau teman-temannya. Jadi mau ngasih tahu juga bahwa kita tuh nggak selalu sendiri, ada juga orang-orang support system yang selalu ada. Nah, rilis lagu baru buat kalian tuh tantangan atau ada beban tersendiri nggak sih? Soalnya kan sebelum-sebelumnya, apalagi yang baru-baru tuh kan viral banget kan, sampai di setiap scroll ini lagi lagunya, setiap scroll ini lagi si Badut Baru itu lagi. Nah, kalau kalian menurut kalian itu jadi tantangan atau jadi, kalau ini nggak viral gimana ya? Atau ya udahlah, apa yang terjadilah gitu gitu. Nah, jadi kalau kita sendiri, kita tuh sekarang bersyukur ada manajemen masuk, namanya Keina Kreatif. Jadi di situ kita dibimbing dan belajar banyak hal, terutama dalam rilis lagu. Jadi makin kesini kita belajar bahwa setiap lagu tuh ada ceritanya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Jadinya untuk masalah lagu ini secara angka banyak didengar atau enggak, itu lebih ke bonus ya. Jadinya kita berserah aja deh, karena yang penting kita udah coba berusaha buat berkarya, memberikan yang terbaik lah buat teman-teman yang denger juga. Jadinya di situ kita justru jadi semangat aja buat ini lagunya diapain lagi gitu sih. Tapi so far gimana sih reaksi pendengar kalian pas Stop Kontak ini rilis? Kalau ya aku baca nih dari YouTube-nya kalian, ada yang komen kayak, wah ini on repeat, atau wah ini kenapa sih kurang viral nih, harus viral nih, ayo pada dengerin. Nah, kalian tuh gimana? Tadi aku baru banget baca sih komen-komennya. Kita bersyukur sih sejauh ini respon teman-teman pendengar, mungkin Bella juga yang udah sempat dengerin, responnya cukup positif dan menghibur, ada yang bilang relate, dan kita selalu senang ketika ada orang yang memberi respon yang baik. Yang nggak baik juga nggak apa-apa juga, tapi maksudnya
ketika ada respon positif sejauh ini, itu bikin kita jadi semangat dan merasa oh ternyata karya kita ini diapresiasi dan dihargai. Seenggaknya berarti dia udah nonton video klipnya, udah dengerin lagunya gitu. Iya sih, komen-komennya tuh rata-rata positif sih. Semoga ya nggak ada yang negatif-negatif. Karena emang lagunya emang enak sih buat dengerin sambil chill sore-sore. Kalau aku sih kayak Thank you. Nah, ngomongin soal perjalanan karir kalian, sebenarnya Debat Layar itu hadir di industri musik tanah air tuh ingin dikenal sebagai apa, dan konsep yang kalian mau bawa tuh sebenarnya kayak gimana sih? Jadi kita berdua kan kakak adik ya. Oh iya. Jadi kita dua bersaudara. Dia anak ketiga. Kakaknya. Ya dia anak pertama. Saya anak ketiga. Sorry. Habis itu apa tadi ya? Dikenal. Kita apa pengen yang mau dikenal. Karena Kita kakak adik, kita pengen membawa kehangatan sih. Jadi kehangatan sebagai keluarga, sebagai saudara. Mungkin banyak stigma orang ketika orang tahu kita kakak adik, responnya itu biasa, ih kok kakak adik bisa bareng, apalagi laki-laki gitu kan. Emang kita juga nggak selalu akrab terus, tapi maksudnya kita bersyukur semakin besar, semakin tahu punya visi yang sama di musik, dan ya kita pengen membawa kehangatan itu ke orang-orang, baik dari secara karya kita maupun tingkah laku kita di atas panggung maupun ketemu langsung gitu. Dan itu akhirnya kita coba bawa ke musik kita juga. Jadinya kalau misalkan Bella nanti nonton, kita juga ada beberapa konten tuh kita bawain lagu anak gitu. Jadi kita aransemen lagu anak juga, bahkan di YouTube live perform kita pun juga setiap lagu pertama tuh kita bawa lagu anak. Habis lagu anak, terus lagu jadul kita medley, lagu Heli terus medley Naik Delman, terus lagu Krisye. Jadi harapannya tuh dari anak kecil sampai mamanya bisa nyanyi bareng. Bener juga. Soalnya waktu kalau nggak salah tahun lalu ya yang kalian tuh tampil di Pesta Pora. Iya. Kan, tapi yang di area makan itu ya sih ya kan? Soalnya kan aku harus meja makan. Sorry. Di atas. Soalnya aku tuh nggak sengaja denger karena kan pas saat itu pas banget aku pribadi mau cari minum masuk ke area itu, dan kalian baru tampil, baru banget mulai. Nah jadi aku duduk situ, lupa beli minum, nonton mereka. Lupa beli minum. Aku nonton mereka, beneran kayak wah vibe-nya langsung tiba-tiba langsung pada bergerombol di depan kan. Tadinya kalau nggak salah belum banyak yang datang, terus tiba-tiba bergerombol. Emang sehangat itu sih kalau menurut aku. Thank you. Aku nonton langsung. Kalau belakangan ini ada atau udah ada jadwal showcase kah atau gimana? Sejauh ini kita lagi mencoba buat masih promo. Jadi maksudnya mencoba buat ke apa namanya? Collab sama teman-teman musisi, ataupun juga kita lagi pengen coba bikin ini sih tour. Iya, harapannya ya. Iya pasti harus dong supaya biar makin banyak nih yang dengerin Debat Layar ya nggak sih Bella? Ngomong-ngomongin tadi soal kolaborator, aku mau balik lagi nih ke lagu ini. Oke. Di lagu ini kalau nggak salah kalian kerja bareng sama Didit Violin, Jesse Metz, dan Irfanat. Itu prosesnya gimana, dan nyatuin orang-orang itu tuh gimana awalnya terus sampai akhirnya bisa collab bareng, bisa bikin lagu ini? Jadi kalau dari segi proses produksi, lagunya kan kita berdua yang bikin nih. Habis selesai lagunya, baru kita tentuin siapa vokal direkturnya, siapa pemain drumnya. Dan di lagu ini, yang main drum sama vokal direkturnya tuh sama yang badut baru. Jadi memang di pertama kali kita 2023 itu Mawar Merah, vokal direktur tuh sama Mas Irfanat. Dan drummernya Kak Jesse Mates. Dan di lagu Stop Kontak ini kita coba nuansa baru, pakai instrumen baru itu biola. Dan akhirnya karena kita dari dulu mengidolakan juga, dan kita cuma tahunya Mas Didit Violin main biola, akhirnya ya
Udah. Oke. Jadi akhirnya ketemu Typo. mau ngechat typo. Biola nih, minyak gua orangnya. Terus selama proses rekaman ini, momen yang paling berkesan tuh apa sih? Nah, di lagu ini tuh sebenarnya memang musiknya tuh kita banget sebenarnya. Yang paling ya kan kita yang bikin. Oh, kita yang bikin ya. Gimana? Jadinya memang secara warna kita coba membawakan nuansa yang kayak gini nih gitu. Jadi bersyukurnya di lagu ini ada tambahan biola dan itu lagu pertama yang ada biolanya juga. Jadinya secara proses ini juga pengalaman pertama Joy coba diskusi sama Mas Didit juga tuh waktu take Violi. Ya. Pertama kali ngedirect main biola. Harus di sini, masuknya di sini gitu. Menarik. Terus dari semua lagu kamu yang trilogi ini, kalau aku perhatiin pemilihan kata-katanya tuh lucu ya, kayak badut baru. Semuanya metafora gitu, badut baru, terus stop kontak. Nah, kepikiran dari mana sih ambil istilah-istilah yang metafora kayak gitu? Kepikiran dari mana itu ya juga? Dari pikiran dia. Iya, waktu itu kalau badut baru ya itu tercetusnya memang karena memang pasti lagi jadi badut waktu itu kan. Jadinya dia masuk ke kamar waktu itu, tiba-tiba ya udah akhirnya dia lagi nangis waktu itu. Enggak ada. Bella jangan percaya. Jadi emang itu tercetus saja waktu itu. Tapi emang dari Mawar Merah, nah itu aku coba pikirin dua kata yang biar ada simbol aja gitu, ikonik. Nah, terus jadinya di 3 lagu ini ternyata jadi satu tuh. Jadinya Mawar Merah ada mawarnya, terus di Badut Baru ada badut sama Stop Kontak. Soalnya menurut aku tuh istilah badut baru tuh kayak apa ya, hal yang baru sih, kayak kita badut baru maksudnya kita jadi penghibur orang lain gitu kan, padahal dia punya pasangan lain gitu guys. Nah, ya kan? Keren berarti. Dulu nggak ada istilah kayak gitu kan, badut baru. Adanya kita apa ya? Iya itu ya jadi hiburan aja. Cuma jadi hiburan. Selingan. Iya tuh sekarang ada istilah badut baru tuh menurut aku jenius sih. Terima kasih. Gitu ya, bagus. Metaforanya nyampe gitu. Kalau kata anak sekarang nyampe. Iya nggak sih? Nyampe. Iya. Sekarang. Setelah Stop Kontak dan trilogi ini selesai, apa sih yang bisa kita tunggu dari Debat Layar selanjutnya? Apakah masih ada kisah cinta? Karena kita sendiri juga lagi nunggu. Kita nggak sih nunggu sini apa? Jadi sebenarnya kita juga karena kita juga memproduksi lagu ya. Jadi kan lagu-lagu ini kita yang bikin, kita yang nulis dan Joy juga yang produksi juga musiknya. Jadinya kedepannya kita ada beberapa project juga kolaborasi lagu baru dan juga lagi memproduksi lagu orang juga ada. Dan ini jadi akan project pertama kita juga ya sebagai produser. Dan pastinya kita juga lagi menggarap album pertama Debat Layar. Iya. Jadinya itu yang lagi kita coba garap juga sih belakangan ini. Oke, terakhir deh nih pertanyaan aku nih, biar bisa kita quotes di pertanyaan ya. Ada nggak sih pesan kalian buat para Bella nih, kalau kalian itu jadi pelaku ghosting? Apa ya pesannya? Kalau nggak sengaja ternyata gue yang ghosting nih, nah kalian ada pelaku? Iya. Kan kalau jadi korban ghosting tuh ya biasa banget ya. Biasa. Iya. Kalau jadi pelaku kan nggak sadar. Kan nggak sadar ternyata gue ghosting loh gitu. Ya singkat saja. Buat kamu para pelaku ghosting, baik sengaja maupun tidak sengaja, sudahlah. Kasihan itu yang di ghosting. Maksudnya, emang terkadang kita nggak sadar ya, mungkin ngelakuin itu di satu sisi tujuannya mungkin baik, pengen menjauh, tapi lebih baik pengen menjauh. Oh iya, maksudnya emang udah tahu mungkin pengen menjauh dengan cara gimana, tapi lebih baik dikomunikasikan lah. Karena segala sesuatu lebih sakit
tinggalkan tanpa kepastian dan kejelasan daripada ngomong langsung kalau kita emang pengen udahan. Jadi ngomong lah. Udah. Keren. Ya dong. Dari Idris juga. Udah diambil ya? Udah. Pak, bro. Jadi buat Bella, dimanapun kamu berada, kalau kamu dengar stop kontak, memang kadang kita nggak cuma jadi korban ghosting ya, tapi pernah jadi pelaku. Jadi buat kamu yang pernah jadi pelaku atau sedang memikirkan untuk ghosting, coba dipikir 2 kali lah. Jangan sampai hal yang kamu lakukan itu bikin kamu nggak tenang dan bikin orang lain nggak tenang. Tapi biarlah kita bisa sama-sama lewat lagu ini bisa jadi diingatkan lagi lah. Jadi pribadi yang lebih dewasa lagi, lebih baik lagi dalam hal komunikasi dan berhubungan bersama teman-teman dan orang lain. Oke. Boleh. Oke. Itu dia. Gitu aja Bella obrolan aku bareng Debat Layar. Sekarang tinggal kalian boleh promosi, bisa dengerin lagu ini di mana aja dan ya itu aja. Kau harus tahu, semua keluargaku tahu kamu, namun kau pergi saja begitu, hilang dari hidupku. Sampai kapan terus terulang kisah cinta cuma semata. Halo Bella, aku Joy Debat Layar. Aku Debat Layar. Kami Debat Layar, sekali lagi salam kenal. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol pada hari ini. Ya, dan lagu terbaru kami, Stop Kontak, sudah bisa kamu dengarkan di semua digital streaming platform. Tinggal dicari aja Debat Layar, DBATLAYAR. Dan juga senang banget kalau kamu bisa kenal kita lebih lanjut dan kita juga bisa kenal kamu dengan cara follow sosial media kita dan juga subscribe YouTube, like, sebarkan ke seluruh dunia ini. Betul sekali, dan semoga kita ada kesempatan bisa nyanyi bareng dan ketemu bareng. Itu dia. Thank you.